Turah Hananto. Baleni. Podcaster lama. Yang saya tahu kan selama ini kamu itu banyak melakukan banyak hal lah di teater. Ya, cukup. Ono HT2, ono solo monolog, terus bikin grup teater X, ya. Terus ngurusi Omah beberapa kreatif. omah kreatif dan beberapa penyelenggaraan gitu kan. Lah saking banyaknya seperti itu, saya itu malah penasaran. Prioritas berteater itu, kamu itu apa sih sebenarnya? Ini sing angel ya dijawab mate. Prioritas itu biasanya lebih pada pilihan ya, pilihan. Kalau saya sebenarnya kalau disuruh untuk menentukan pilihan itu ya teater itu menjadi pilihan dalam artian ya selama perjalanan berkesenian saya ya pilihan di teater itu menjadi sesuatu yang tidak hanya sekedar hobi, tapi karena itu memang lebih pada saya menangkap itu kenikmatan tersendiri bagi saya. Jadi koyo ini ora nguplek-uplek teater ki rasanya gimana gitu. Dan karena passionmu ya? Iya, passion. lebih ke passion sebenarnya. Dan itu memang tidak, saya yakin mungkin tidak semua orang bisa seperti saya menentukan, oh ini pilihanku teater gitu. Karena ya mungkin Mas Daniel tahu sendirilah, ya, ruang-ruang kesenian kita itu masih sifatnya, persoalannya masih kompleks. Dalam artian ya bisa dari diri kita sendiri atau mungkin agak meningkat lagi dari persoalan keluarga atau mungkin lagi persoalan komunitas atau mungkin ya banyak hal yang itu akhirnya sebenarnya nanti menentukan gimana sih sikapmu terhadap kesenimananmu lah intinya, dan apa sih yang sebenarnya kamu pilih gitu. Dan kalau saya sendiri memang tapi gini maksud saya juga karena teater itu luas, maknanya luas, partisinya banyak, ada artistik, ada penyutradaan, ada keaktoran, secara hakikat membentuk manusia kepribadian yang berwatak kan itu gitu. Terus membuat konfidensi, kepercayaan diri orang ketika di lingkungan sosialnya begitu gitu loh. Lah lepas dari karena kamu passion karena passion otomatis karena ingin mencukupi kebutuhanmu, passionmu mau sebagai orang yang ingin berekspresi kan gitu. Lah prioritas itu lebih pada apa misi pribadimu di kesenian itu, atau kamu memprioritaskan apa sih di situ? Lepas dari kamu terpuaskan, terpuaskan sebagai ini ya. Ya tadi yang jenengan tadi bilang teater kan banyak, ya tuh artis tuh macam-macam lah. Nah tadi yang justru yang terakhir itu yang menarik sebenarnya, dan itu ternyata passion saya di situ, di persoalan sosial yang hubungannya dengan jaringan, relasi-relasi kesenian itu ya. Ternyata itu selama bertahun-tahun ya ternyata menemukan titik, istilahnya titik apa ya, netnya ternyata di persoalan sosial itu, di jaringan itu. Ya sudah, karena emang apa ya, entah ini dilalah atau enggak, tapi ya memang saya rasakan memang mungkin saya lebih ke arah itu, bagaimana membangun jejaring itu dengan beberapa kendaraan, misalnya itu tadi kelompok teater X, terus salah satunya omah kreatif dengan berbagai kegiatannya. Lah itu paling tidak secara tidak langsung saya juga membangun jejaring di situ, dan itu ternyata saya merasakan apa ya, oh ini tempat saya di situ, di persoalan sosial itu sendiri. Dan jadi gini ya, tadi lebih kepingin membuat sebuah ekosistem kehidupan berteater ya. Nah, persoalan di dalamnya itu teater gimana ya terserah orang-orang yang ada di dalamnya kan gitu. Dan yang ini juga bukan pilihan yang gampang Mas, maksudnya
Kalau kita sebagai aktor jelas, ya, konsekuensinya aktor, konsekuensi sutradara, apapun lah yang atau artistik, wilayahnya di lampu atau di kostum atau wilayah musik itu jelas. Tapi ini yang mungkin di pilihan saya ini sebenarnya itu memang butuh orang sing turah istilahnya. Turah itu lebih secara waktu. Jadi turah itu ya kudu punya lebih secara waktu karena ya nggak mungkin nek kita nggak punya sisa waktu itu nggak mungkin iso ngurusi wong kan gitu. Nah ini tidak semua orang bisa. Tidak orang mampu atau bisa. Mau. Dan mungkin mau apalagi gitu. Mampu ya urung apa meneh mau. Nah ini jarang disentuh memang di apa istilahnya. Jadi kamu menempatkan diri karena kamu punya rasa sosial yang lebih luas atau lebih tebal di situ. Sebenarnya punya kesempatan lebih, Mas. Itu bukan karena itu tapi ya justru kayak mungkin saya punya kesempatan lebih. Itu aja sih. Jadi ya berarti lebihnya itu turahnya itu ya memang untuk mikir wong liya kan gitu. Dan kok ya dilalah di situ netnya juga di situ gitu loh. Jadi sebenarnya ini pilihan ya tadi saya bilang bahwa ini pilihan ora gampang. Ngurusi wong kok gampang apa eneng. Iya. Artinya ya itu tadi rasa sosial, kebudayaan sosial dalam skop hubungan habitat ekosistemnya kesenian teater itu. Makanya sama juga ketika bikin Hatidu. Solo monolog kan ya memang sudah melekat sama kamu ya. Itu enggak tanpa disadari ya. Sadari dan tanpa bisa dipungkiri ya. Tapi gimana pun juga kan karena wes ngomongnya itu adalah sebuah hubungan relasi sosial. Bagaimana dengan sosial-sosial di sekitarmu? Apakah juga artinya kamu nggak bisa terus-terusan juga bermain tunggal karena gitu single lah. Dari sirkulasi ini kan harusnya melahirkan leadership juga. Nah itu gimana? Karena kalau begini terus nanti ya endingnya jadi tidak terbentuk juga. Iya betul. Mungkin sosialnya terbentuk tapi relasi gagasan, relasi ide, relasi kematangan orang sing tumbuh akhirnya mengambil alih peran juga tidak hanya sendiko dawuh karo kowe manut karo kowe tapi dia juga mengambil peluang untuk inisiatif lah gitu. Makanya lahirlah Omah Kreatif ini. Dan Omah Kreatif ini sebagai sarana ruang untuk saya sendiri piye carane iso melahirkan atau paling enggak ginilah ndadekke wong. Ndadekke wong sing istilahnya nanti lebih duweni sifat entah itu empati atau sosial itu yang hanya ya mau berpikir untuk orang lain gitu. Jadi di Rumah Kreatif ini kan tanpa disadari mereka bekerja untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tanpa disadari loh Mas. Maksudnya ya nantinya teman-teman yang di Rumah Kreatif itu ya dia bekerja untuk orang lain kok sebenarnya. Nah ini tanpa disadari ya itu mereka harus dipaksa untuk belajar, ngono lho. Istilahnya ngono. Nek ora karena bocah saiki nek ora dipaksa kadang-kadang ya piye gitu loh. Tapi kan dengan cara, maksudnya dengan metode bahwa ya ini kita terjun langsung untuk berpikir orang lain itu gitu loh. Dan persoalan waktu justru saya yakin teman-teman itu malah lebih banyak sebenarnya ya kalau mereka sadari ya waktunya jane luwih turah nimbangane aku ngono lho. Lah, kenapa itu tidak dimanfaatkan? Karena semacam itu kan perlu ya gini kita nggak harus langsung kudu ini enggak, tapi paling tidak dalam prakteknya langsung nanti mereka akan merasakan betul apa sih sebenarnya kegunaanku selama ini dan apa yang saya lakukan ya disadari betul ternyata ya kegunaanku wakeh jebule. Kan ngono.
Harusnya. Ya harusnya. Pertanyaannya Sadar udah keluar dari rumah. Ayo. Tidak sadar. Nah, ini kan dia bicara tadi impian-impian ilusi. Lah, iya. Bulan dulu. Ah, iya. Wah, kalau saya udah berhenti. Oh sudah berhenti minum. Bisa. Oh siap. Plan press. Nanti bisa jeblok ya. Karena terlalu pusing pikiran teater. Itu ya. Mas, makanya kalau persoalan usaha dan seperti yang Mas Daniel bilang tentang Yora guru iya, ini sudah kita mulai kok, makanya untuk apa ya istilahnya mulai beregenerasi juga di persoalan sosial ini juga gitulah. Makanya ini ada omah kreatif itu supaya ya ayo kita belajar bareng. Maksudnya mumpung aku ya masih punya waktu untuk memberikan dan teman-teman juga sebenarnya punya waktu lebih, istilahnya lebih lah turah kuwi mau ya mbok ngopo kok ora tidak dipergunakan sebaik-baiknya. Kan gitu. Tapi masalahnya gini. Ini gue sudah bertahun-tahun lah. Iya. Coba bayangkan hati itu udah berapa tahun sekarang? Kalau jalan berarti 8 tahun. 8 tahun. Solo monolog 9 tahun. 9 besok. tahun. 8 tahun, 9 tahun itu sing mbok omong ke ini apa akan diulang tahun depan? Ya saya berharap enggak gitu. Karena sudah Terus 8 kesel. tahun, sudah 9 tahun. Setelah orang-orang yang 8 tahun 9 tahun ini ngopo? Lah Kan iya makanya gitu. itu. Makanya ini pun ya saya berharap saya nggak akan mengulangi terus gitu loh. Ya kudu dan dirampungi gitu. Nek enggak saya juga merasa begini kok. Kalau Mas Daniel perlu tahu lah. Ya mungkin Mas Daniel juga tahu sendiri sih. Maksudnya gimana sih tentang perjalanan solo monolog atau solo HT itu. Remuk Mas, maksudnya remuk itu sebenarnya bukan persoalan apa ya penyelenggaraannya, tapi Secara manajemen, iya itu, manajerialnya ya. iya itu Gini kan, kamu itu juga dikelilingi oleh dalam tanda kutip itu senior, kayak Popo, Iya. katakanlah gitu kan, atau Panco Bodo, atau dia yang lain-lain gitu loh. Nah pemberdayaan ini apa hanya sebatas kayak wis pokoke manut turah kaya biasane gitu loh. Wis aku sendika dawuh apa di casting nang endi atau gitu. Atau mengambil alih peranan untuk mengambil gagasannya, ikut berkontribusi dalam pemetaan-pemetaannya, untuk mapping-mappingnya, untuk visi apa yang nanti untuk kita kerjakan. Itu gimana di dalam konteks HT2? kalau teman-teman lebih milih manut sih gitu. Itu iya enggak, maunya gini, itu masalah juga sih. Makanya saya juga pernah ngobrol dengan teman-teman yos anu lah. Iki piye, tapi akhirnya juga mereka lebih memilih untuk apa ya mengambil satu job desk yang jelas. Dah fokus di situ gitu loh. Tapi tanpa mengambil sesuatu yang lebih besar karena ya saya juga nggak tahu apa ya karena tadi itu kesempatan mereka juga sedikit untuk bisa mikir orang lain atau apa saya juga nggak tahu ya tapi karena memang itu ya udah itu kondisi lah kondisi yang memang harus saya terima dan saya jujur Mas maksudnya kalau boleh ngomong saya itu butuh partner istilah Tandeman ya? Iyalah jadi guru ben apa sing tak pikir ki yo iso di Lu bergerak iso ditompo dan mungkin bisa dikritisi juga gitu loh. Jadi ora terus apa-apa aku yo bener gitu enggak, tapi sebenarnya aku butuh orang yang memang bisa berbagi berbagi apa ya pikiran bareng gitu loh. Ketika saya punya ide atau punya gagasan yo tidak hanya diterima tapi juga ya dikritik juga gitu loh. Oh iki rah kurang iki kowe ya. Memang idealnya itu berorganisasi, berkelompok ketika membuat sesuatu itu membuat istilahnya brainstorming. Iya. Mensepakati ide-ide dulu. Iya. Terusan akhirnya nanti treatmentnya gimana apa pendekatannya mau diapa kan semua dirembuk. Kecuali kalau ya pragmatik copy paste dari yang lalu sehingga akhirnya dia maunya di situ-situ aja ya memang susah ya. Iya. Dan sebenarnya kita takutnya sebenarnya itu terjebak dari rutinitas. Nah, akhirnya itu kan yang berbahaya sebenarnya. Kayak event-event atau kegiatan yang
Omah Kreatif lakukan ini ya saya juga merasa was-was ini ojo-ojo ki mau jadi rutinitas gitu loh. Itu saya juga nggak mau sebenarnya, makanya iki harus punya sesuatu kok dalam part event-event itunya, nanti punya sesuatu sing iso digawa kanca-kanca sing melu atau terlibat di event itu gitu loh. Dan mereka juga harus punya PR juga sama seperti saya gitu loh. Tidak hanya pulang bawa sesuatu tapi juga pulang bawa PR. Nah, kan menarik sebenarnya. Ya kan tidak hanya untuk sesuatu ning yo kurang untuk tok ning yo kudu untuk PR juga. Piye sih gitu loh. Dan ini untuk harapan saya ke depannya juga sudah tidak saya lagi, maunya nanti teman-teman sing Omah Kreatif itu sing nanti akan bener-bener mengeluarkan ide masing-masing tentang gagasan kegiatan sampai dengan konsep ataupun tematik atau apapun. Itu udah kamu tawarkan? Oh sudah, sampun. Terus? Gak ada yang mau. Udah tadi Bang. Lawang saya orang lain. saya itu pernah kok sampai ini bu serius ya. Kan gini. Ayo sapa yang gelem dadi pimpro tak bayar kate lho. Nanti kaya ngono lho aku. Wis tak bayar. Piro butuhmu? Nanti aku kaya ngono. Aku ora terang. Ora ana sing mangkat. Ya tak santai. Kentang. Kurang piye coba. Maunya sampai akhirnya ya ini tadi kembali lagi Mas Daniel. Maunya ini masalah turah itu loh. Ya. Kowe duwe turahan wektu ra sih, jane kan ngono. Oke, karena kalau saya mencoba memposisikan orang di luar lingkaran untuk yang melihat, akhirnya bisa melihat kalau di luar lingkaran itu kan. Jadi saya kan merasa bahwa kalau kita beraktivitas kesenian, berkelompok, berkomunitas, berproduksi itu pada hakikatnya itu mencoba mendinamisasi kehidupan kita yang statis. Biar ada varian. Ya, itu. Kelihatan tidak begitu-begitu saja gitu loh. Dan teater atau seni pertunjukan khususnya itu kan punya peluang kesempatan untuk berpetualang di ruang itu. Makanya harusnya setiap orang terstimulus untuk berpetualang. Iya. Aku madatin, sekali-kali mau ini, sekali-kali gini, atau ide coba gini piye. Kan gitu. Bahkan mungkin ide gagasan sing mungkin di luar kemampuan dia juga mungkin harus dicoba juga. Iya, gitu, karena ya, untuk mencari jawaban. Karena jangan wis dijawab sejak awal, aku ra iso, rampung. Kan begitu kan repot. Makanya kowe sebagai leadership di sini ini kan jadi kowe dhewe mengeluh terus piye? Ya, mate iki ora mengeluh ya. Tapi lebih ayo Mbok, ayo ngono lah. Kan ngono to. Kan mau kerja kata lho. Mengajak, ayo ayo wektumu, aku yakin wektumu karo wektuku ki jek turah wektumu gitu. Daripada aku kan mung sibuk ngono lho. Maksud ya sibuk dalam tanda kutip ya, maksudnya ya kabeh ki wong sibuk ngono lho. Ya aku yakin semua orang sibuk, tapi ada enggak sih turahan gitu, turahan waktumu, ngono kuwi. Dan aku yakin sedikit saja itu bisa untuk iso mempengaruhi kok. Orang sebenarnya begini, bisa mempengaruhi ataupun iso berkontribusi lah. Sithik wae iki ora apa-apa jano. Enggak usah terus ora perlu jano. Sedikit saja itu saya yakin salah satu kontribusi kok. Anggar punya ada niatan dan keinginan ya berbagi itu ngono lho maksudku. Jadi masalah waktu aku yakin semua sibuk ngono lho. Nek arep ngomong sibuk kabeh, tapi kan mosok sih gitu loh. Makanya sedikit saja. Pasti dari sedikit itu adalah kontribusi. Dan itu nanti bisa jadi catatan pribadi. Oh, ukuranku wingi sakmene, besok tak tambahi. Kan ngono to, medane. Jadi enek step by step ora terus ya kowe mau ngerti aku ora. Wah, ya wis rampung. Aku tak iki wae lho. Iya, ngono lho. Lah ini kan ngono-ngono terus kan juga ora. Nah, dari konstelasi seperti itu artinya dengan situasi lingkunganmu, kamu itu orbit dan menjadi magnet orbit keliling itu. Akhirnya masih jauh ya perjalanan untuk
apa yang kamu narasikan sebagai ruang bersama untuk saling belajar bersama. Oh ya sangat jauh banget Mas. Makanya saya juga sempat berpikir tentang ketika niatan saya menjadi Berarti 9 tahun, 8 tahun hari itu solo monolog itu ternyata cukup. Kalau kuliah itu sudah S-loro. 9 tahun ini S3 kok lah. iya. Dokter kelas itu. Terus masa isih ngunter-ngunter bendrat kan. Ya kadang-kadang saya juga mikir aku kadang takut gue gegek sing pinter aku tok gitu loh kan Repot ya. Kan sebenarnya bukan persoalan pinter dalam kata kutip ya maksudnya ya iki persoalan peran. masuk perannya ya enggak juga maksudnya ya, saya berharap ada anu lah terutama iki kudu enek sing mikir iki ngono lho entah siapapun monggo kok silakan gitu loh maksudnya soalnya ora yo masalah engko kedepannya ini jejaring ini penting lah jelas teater ini kerja kolektif kok Mas Daniel Jelas toh. kan ngono toh Seni pertunjukan sendiri adalah jenis organisasi artistik toh. iya Ada keahlian tukang lampu, iya kabeh lho komplit toh wardrobe, kostum make up dan tetek bunganya itu. Makanya dari realitas seperti itu bisa dikatakan kamu merasa gagal atau gimana? ya nek dalam proses harapan itu ya bukan gagal ya tapi belum mencapai itu belum sesuai harapan sing ada di pikiran dan keinginan saya sih sebenarnya tapi ya mumpung aku itu masih ada turah waktu itu mau jadi aku sih duwe turahan turahan waktuku ya isih enek turahan ya coba tak terus tak coba tak gali terus lah atau mungkin formulanya saya harus saya ganti atau bagaimana tapi tetap kok saya berharap suatu saat mbuh aku ora ngerti kapan dan saya juga pernah berpikir gini Mas Daniel maksudnya pada tahun awal-awal tahun 2000-an lah itu waktu itu kan saya itu seneng kan dolan-dolan nang teater-teater ngendi-ngendi nah tapi ketika saya melihat perkembangan grup-grup teater atau perkembangan dari komunitas-komunitas teater di orasah terlalu luar negeri Indonesia itu kan wakih banget lah piye cara aku bangun jaringan lah semisal ini aku nekani siji-siji motor mungkin umurku ora cukup kok Mas Daniel Ya. lah ini sebenarnya salah satu alternatif aku membuat solo HT2 atau solo mono untuk mengumpulkan konco-konco rene dan itu akhirnya apa ya jejaring terbangun dengan sendirinya dan ini juga menariknya apa selama beberapa tahun pelaksanaan solo mono atau solo HT2 banyak kok kelompok-kelompok baru yang benar-benar saya itu nggak tahu Lah itu kalau bahkan sudah ada tedu solo mono loh tapi jauh-jauh dari sana ya kenal turah meneh kanca mungkin oke loh akhirnya kan susah tadi sistem ya iya susah tadi sistem bersama ya jadi sistem patron istilahnya selalu identik apa orang yang jadi tokohnya gitu dan tokoh itu aja sih lalu dikenal ya ini juga jadi catatan juga maksudnya dalam ruang-ruang kelompok biasanya akan timbul hal ya seperti yang diomongin Mas Daniel itu tadi maksudnya kelompok ya kita tahulah ada beberapa kelompok ngerasa terlalu luas di Solo saja lah tokoh itu penting tokoh dalam sebuah kelompok itu penting tapi biasanya itu juga menjebak dalam kelompok itu sendiri setelah tokoh atau orang yang ditokohkan itu nyun sewune ya mboten enten atau tidak ada ya sudah secara tidak langsung kelompok itu meskipun hidup tapi ya hidup-hidupan maksudnya ya urip ning ora urup istilahnya kan gitu jadi ya urip ning ora murup gitu loh ini jangan sampai lah terjadi di omah kreatif nek sing saya oh alah iya ngarepe tibas itu Mas Daniel maksudnya makanya sekarang kan fenomenanya masih bergulat pada persoalan eksistensi segala macam belum
ya nyuwun sewu, ini kan belum masuk ke fungsi sosial. Ya. Karena ini kan masih bergulat pada eksistensial antara ada dan tiada, antara aku mengambil peran dan tidak mengambil peran gitu. Lah, fenomenanya fenomena di dalam teater itu sendiri kan. Iya, maksudnya. betul. Belum fenomena teater ini berkontribusi atau apa sih gunanya nang masyarakat. Kan gitu. Kalau di dalamnya saja masih mulek dengan persoalan ketidakmauan mengambil ruang, mengambil mencoba mengambil inisiatif untuk berperan lebih yang untuk masyarakat yang lebih luas. Lah kalau udah begitu kan wah kayak jalan di tempat ya. Kita ngerampungi urusan kita aja udah ngerampung ya. Kan gitu. Logika sederhananya kan begitu. Ya, tapi yang pasti gini lah, untuk ruang-ruang salah satu sampling maunya itu tetap kita usahakan untuk meskipun itu hanya sementara masih peran kita terhadap masyarakat masih rasanya bentuk fisik. Fisik itu dalam artian penempatan. Semisal ruang-ruang untuk pertunjukan Solo HTD itu di ruang-ruang terbuka. Itu kan fisik banget ya. Fisik. Belum masuk nenggon apa toh masyarakat yang dapat diangkat untuk didiskusikan ke pertunjukan sebagai tema isu kan itu. Nek Solo monolog itu juga salah satunya masih fisik juga. Kita Solo monolog itu memang tidak berada di satu tempat penyelenggaraan tapi memang pindah-pindah. Jadi memang itu masih sifatnya physically gitu lah. Maksudnya durung jerum dengan persoalan-persoalan ya mungkin wis mulai nyenggol tapi urung nganti bergesekan sing sampai ada apa jenenge istilah itu tetap kita berusaha kok untuk bagaimana apa yang diharapkan dari persoalan kita kembali ke masyarakat atau bagaimana masyarakat bisa ikut menjadi bagian dari peristiwa itu, kita berusaha tapi memang sementara itu masih bentuknya fisik, bukan urung nganti. Karena kita kan ingat juga ya tokoh-tokoh dunia kita itu di teater kebudayaan kan, kalau kesenian jauh dari masalah masyarakatnya kan banget gitu loh. Mas Willy itu kan pernah, B.S. Rendra itu kan ada kata-kata itu kan, jika kesenian jauh dari persoalan masyarakatnya terus apa gitu ya, sehingga ingat saya kan seperti itu. Iya maunya ini juga menarik bahwanya kita kadang ngomong ke masyarakat dewe kadang-kadang ya ora sadar sebenarnya. Ya kita juga bagian dari masyarakat juga. Tapi kalau kita berkutat dalam masyarakat kita, ya masyarakat teater itu sendiri ya percuma juga gitu loh. Makanya ya tetap ya masyarakat sing real yang memang benar-benar maunya meskipun itu adalah inilah mungkin kadang ada pertunjukan yang meriset tentang masyarakat. Tapi hasil riset itu hanya dipentaskan atau disuguhkan untuk masyarakat teater saja ngono lho. Orang dikembalikan ke masyarakat lagi kan ya masalah juga. Jadi banyak kok teman-teman teater yang sudah meriset tentang masyarakat itu, bahkan dibikinkan naskah, bahkan luar biasa lah itu naskah. Tapi aplikasinya ya tetap dienggo wong teater meneh ngono. Padahal wong teater kadang-kadang ya ora bermasyarakat. Anti sosial. Ya ora kabeh ya maksudnya. Ya gitulah. Ya sing ngono-ngono. Sama-sama tahu lah. Makanya jadi ini itu masalah bagi saya loh ya maksudnya. Tapi tidak menapi kemudian ya itu sudah dalam maksudnya itu wis apik gitu loh. Maksudnya ada karena langkah gini, yang saya anggap kamu itu kan aktivis teater. Persoalan yang kamu utarakan tadi bagi saya itu nyuwun sewu rasane iki isih receh. Karena aku aktivis teater udah memikirkan ki mau sing iki. Kudune teater kita itu apa to gunane nggo lingkungan hidup, nggo masyarakat itu apa? Misi kita apa? Atau kita hanya ngutek-ngutek hanya persoalan
kapan pentas, kapan gaya pertunjukan kan itu kan sebenarnya keterampilan yang sudah menjadi bagian diri kita tanpa harus dirembuk, tanpa harus kita diskusikan. Yang kita masalahkan adalah bagaimana ketika berteater kita kan punya kepekaan lingkungan sosial, akhirnya membuat kritik sosial lewat pertunjukan itu sebuah narasinya untuk mencoba mendiskusikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakatnya. Ya gue Posisimu aktivis gitu. ya. Nek aku sebenarnya jawabannya itu sederhana Mas dan ya nanti nek tentang apa toh peran teater itu di dalam masyarakat sebenarnya yang diharapkan aku secara pribadi ya piye carane teater penting dienggo masyarakat wis kutok kok. Ya. Pentingnya yuk mau ayo ngono lho. Lho kowe nek duwe kepentingan wis to. Iya to arep piye kok mesti anu kok Iya. berusaha lah. Ini sederhana kok, maksudnya itu jawaban yang simpel Jan. Piye carane teater kuwi penting dienggo masyarakat wis kuwi tok. Wis to nek wis ngerasa penting itu ya wis Ya dengan sendirinya akan Iya, menarik iya. yang namanya penonton, Wah, sok rising, kabeh, Mas. menarik simpati, Iya, menarik betul. bahkan iso fans gitu, Iya, penggemarnya kan iya. gitu ya. bahkan itu sudah penting kok. Iya kan sederhana loh, maksudnya jawabannya semua kuwi piye carane teater jadi penting go masyarakat. Wis Kesannya kan masih hanya untuk hura-hura diri Iya. sendiri ya, mengkatarsis ketika kita punya passion di dunia teater. Lah iya, Setelah pentas acting teater urusan kudu ngobrol ke teknik ke performance kok mulek kayaknya kan. lah ya. Kowe urusanmu dhewe lah. Ya kayak ya maunya ini entah itu mbuh piye ya mau ya kayak tadi kita sebagai teatrawan meriset tentang masyarakat. Ning hasil riset iki dienggo wong teater meneh. Berarti sing bodoh wong teater. Nah, Lah iya ta. Tontonan ki go teater wong teater meneh. Padahal wong teater itu ora bermasyarakat ayo. repot ya. Repot itu lho maksudku. Iya Bu, ya ora apa-apa. Ini ya apa-apa ora tuku ngono kuwi. Ragu-ragu. Lah maksudnya, tapi kan kamu tahu maksudku Ya, tahu mau. kita meriset Nek masyarakat. aku tahu lah kan barang peneliti jen penonton. barang apik luar biasa ning dinggo wong teater meneh. Lha iki mau teatere wong Sunda. Setidaknya begini, saya itu kan ya ini sedikit berbagi cerita saya, bukan berbagi cerita, berbagi pengetahuannya. Setahu saya kalau kita punya keahlian itu pertama ya oke lah, pertama ya untuk mencari nafkah itu standar ya. Punya keahlian itu syariat, kita Iya. mencari nafkah dengan apa yang kita kuasai. Terus ketika kita setelah mencari nafkah dengan apa yang kita kuasai atau kita punya talent tentang itu, kita naikkan level lagi sebagai apa namanya donodriah ke publik atau lebih padahal kepada berkontribusi ke masyarakat, berguna ke masyarakat atas ilmu yang kita kuasai itu tadi. Kalaupun itu sudah dijalani dan berjalan terus, akhirnya kita harus menaikkan level lagi sebagai ngamal ibadah kita di dalam hidup selama mumpung kita masih hidup kan begitu. Lah persoalan sekarang kan masih berkutat di syariat, katakanlah kalau di agama itu halal teknis, halal kalau ngalami ibadah itu sholatnya sing bener anu ngono kita belum ke wilayah memberikan apa namanya dharma saya ke masyarakat. Lah sebenarnya baru naik ke level 2 ini syalot karena ya masih di level pertama tadi. Lah ini kan seringkali fenomena itu kan jadi fenomena nek ini sudah 2022 terus apa kita kan mencoba refleksi ya sekarang ini mengkonfirmasi apa namanya atas apa yang sudah kita lakukan selama ini yang evaluasi apa yang kita lakukan kan semoga podcast ini kan menstimulus untuk ke depan itu lebih bagaimana setelah apa yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya yang 9 tahun seperti ATB itu kan begitu itu aja makanya semoga sih saya harapannya juga konco-konco teater lain itu punya misi
ya jadi orang yang visioner lah Iya. gitu loh. Nah eksistensi sudah wong kowe iki dengan wis Jelas kok. ngumpul-ngumpul Wah. teater wirawiru enggak benar iku wis rasa disebut pasti eksistensi. Kan waktunya eksistensimu itu berguna bagi masyarakat itu gimana? Iya. Kan gitu. Lepas dari itu. Kita wis rampung iki. Intine kuwi. Lah nggak karena kowe kok merasa selalu susah apa bukan susah tapi apa yang kamu omongkan itu sangat ilusi sekali karena ya setauku prakteknya ra ngono prakteknya ya kowe praktek kowe apa jenenge kowe bahkan rekapan ya kowe lah terus kowe iki ngopo anak buahmu nang endi kan pertanyaannya gitu lah emangnya tomboknya apa to nek wis dadi liyane ngono. Ya gini makanya saya juga sempat ya, kebetulan kemarin dikasih kesempatan juga ngobrol dengan Mas Budet waktu itu. Ketika saya ada Pak Hengki, S. Rifai, ada Mas Jarod BD, ada Pak Sugeng Yeh, ada Mas Budi Bodot, dan ada Mas Memet main ke tempatnya Mas Budet itu. Wah Mas Budi kan yo di situ cerita banyak juga gitu. Dan yang menarik sebenarnya ya, saya kadang merasa kok meh podo ya. Maksudnya gini, dulu Mas Bude itu cerita bahwanya waktu dulu itu dia memang sinau kabeh gitu. Kabeh disinauni, kabeh dilakoni gitu loh. Jadi ya yang dirasakan Mas Budet itu waktu cerita ya dia ngerasa kayak pinter, memang pinter dhewe dadi yang lainnya memang stuck gitu loh. Tapi memang mungkin saya berpikir gini ya memang mungkin karena Mas Budet punya waktu turah kuwi mau ya duit turah istilahnya lah. Kalau saya enggak ya Ini mungkin lah ya Mas. diskusi sih dengan aku ora percaya nek masalah kemauan mengambil peran, mengambil Aku, inisiatif itu aja iya. yang lemah di kita. Karena gimana pun juga waktu sing dikei Presiden Jokowi, kei Nabi Muhammad, Yesus, kowe kabeh iki padha 24 jam satu hari itu. Tapi kenapa mereka menjadi orang yang luar biasa? Pertanyaannya sederhana. Karena mereka memanfaatkan waktu. Mengambil inisiatif kan gitu-gitu. Makanya nek seolah-olah turah waktu itu ora 24 jam. Dia 28 dhewe atau Iya. kan ngono to. Loh, semua orang dikasih waktu itu 24 jam. Iya. Esok sore 24. Mau nggak memanfaatkan itu. Jadi Dengan- itu masalahnya. Lah ini sebagai leadership kamu harus menstimul hal gitu. Iya, iya. Betul. Bahkan, kalau enggak ya dinamikanya nanti dinamika diulang-ulang lagi. Iya, Tapi betul. fase seperti itu. Tetaplah, maunya untuk saya sendiri secara pribadi maunya berharap ada ya regenerasi tetap dan mengingatkan teman-teman bahwanya ada yang memang harus kita pikirkan selain ya kita berteater loh ya tanda kutip maksudnya ya kowe wis bacot ning teater to lah saiki enek sing kudu dipikirke. Nek bertari piye? Aku berpikir menyelamatkan dunia. Bertari ya. Nah, dia pasar dadekke sanggar tari. Nah, yo ora Sangar to. Bentari itu juga penting buat masyarakat. Penting kepiye kuwi angel. hal-hal yang menarik sebenarnya yaitu tadi ya salah satu teater itu kerja kolektif Mas Daniel maksudnya ya mungkin jenengan tahu lah kerja kolektif piye sih. Aku secara jujur ngerti kabeh. Ning aku ki nakoke tetep kan gunane tinggo rekod iki podcast ora nggo aku. Kabeh kan dideleke. Ora maksudnya iya mumpung gitu loh maksudnya mumpung kanca-kanca ayo kowe kan duwe wektu duwe tenaga duwe iki lho ngene lho ya ta. Ayo iki anu diunggahke yuk le mikir ngene iki lho maksudnya maksudnya di up Kabeh titik ya. Raketan sa stop. kan tapi paling tidak nanti kan juga ada evaluasi toh. Iya. Evaluasi secara grouping atau secara komunitas ataupun secara individu. Oh, aku wingi wis. Nah, ngono lho ada. Iya. Oke. Gitu. Ya. Oh, yo Yes. Kelihatannya begitu. Apa? Ngomong-ngomong paling tinggi tombol apa kowe?
omah. Ya wes. Itu jawaban Apanya? Teater tombok pertanyaan akhirnya anak sing ganteng kowe. Betul. Ya ampun kowe. Betul. Ya udah kira-kira itu aja dulu yang bisa anak kita ya abot ya ngomong wis omah ya. Kayak sampai omah ya diadoke. Oke lah, sebelum saya nutup, saya mau kasih satu kata-kata bijak yang mungkin cocok buat Anda. Jika kamu tidak menciptakan diri Anda, pernahkah Anda layak ada? Nah. Terima kasih. Ciao.